Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait tentang sistem manajemen basis data. Sebelum itu yang kami hormati Ibu Dera EC RR Diah Ratnawati HMM dan juga teman-teman semuanya dari kelas Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan mempresentasikan dan juga akan menjelaskan mengenai sistem manajemen basis data. Baik, selanjutnya adalah perkenalan terlebih dahulu. Saya Arnes Cendana Arti Maharani dari NPM 2201301062 dan rekan saya ada Tiffany Almadea dengan NPM 169 dan juga Nanda Dewi Ardista dengan NPM 77. Ada Andreas Neil Elkosta dengan NPM 260, ada Ahmad Fadila dengan NPM 246 dan juga Iman Putra Hidayat dengan NPM 249. Oke, selanjutnya supaya tidak berlama-lama, semoga apa yang kita nanti sampaikan nanti bisa berjalan dengan lancar, maka kita lanjut aja untuk langsung mempresentasikan. Untuk yang pertama mengenai organisasi data. Nah, organisasi data ini biasanya dikelola dengan menggunakan komputer, karena sebuah perusahaan tentu saja akan membutuhkan ya alat dalam menyimpan semua data, baik data pelanggan, data klien, atau bahkan data perusahaan. Jadi dibutuhkan sebuah komputer untuk dalam menggunakan dan memecahkan sebuah masalah bisnis. Seperti itu. Boleh di-next? Dan selanjutnya yaitu mengenai hierarki data. Nah, data itu apa sih? Nah, yang kita tahu adalah data itu biasanya sebuah hal yang memang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini ternyata data itu memiliki arti bahwa unit data terkecil yang dapat mencerminkan sebuah jumlah data yang akan dapat kita tarik dari dalam komputer tersebut. Jadi ketika kita membutuhkan data tersebut dari dalam komputer, kita dapat kapanpun untuk melakukan ya dapat menarik dari komputer tersebut. Kemudian juga ada yang namanya record. Nah, kalau record sepengetahuan kita namanya adalah bisa dianggap sebagai merekam gitu kan ya. Nah, sedangkan record di sini adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. Jadi dalam artian sebagai wadah data gitu ya, jadi sebagai historis seperti itu. Kemudian ada juga file. Nah, file ini adalah koleksi record yang saling berhubungan. Jadi antara data, record, dan file itu saling berhubungan sehingga dapat membentuk sebuah hierarki data. Boleh di next. Kemudian juga kita juga bisa sering sekali untuk menggunakan spreadsheet. Nah, spreadsheet ini adalah sebagai basis data sederhana dan sebuah spreadsheet seringkali kita gunakan untuk memberikan bahkan untuk menginput suatu data-data dalam spreadsheet tersebut berbentuk baris dan juga kolom. Dan juga kita mengenal yang namanya flat files. Nah, untuk flat files ini adalah file datar di mana ini itu berisikan tentang suatu tabel yang tidak memiliki kolom yang berlubang-lubang. Kemudian ada juga yang namanya file-file kunci, di mana kunci artinya itu atau bahasa Inggrisnya itu key. Nah, ini adalah dalam satu tabel ada suatu file kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi setiap record di dalam tabel. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Kemudian juga ada yang namanya sistem manajemen basis data, yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Dan terdapat tiga struktur standar pada basis data, yaitu yang pertama struktur basis data hierarkis, yang kedua struktur basis data jaringan, dan yang ketiga struktur basis data relasional. Next. Yang pertama yaitu struktur basis data hierarkis. Struktur basis data hierarkis yaitu memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan di dalam suatu aplikasi. Kemudian struktur hierarkis ini menjadi tidak efisien karena setiap record basis data hierarkis memiliki satu field yang menunjuk pada alamat simpanan record dari record logis berikutnya di dalam basis data. Kemudian yang kedua yaitu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu
menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Akan tetapi, rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini memungkinkan kelemahan dari penerapan struktur jaringan pada masalah-masalah praktis. Dan yang terakhir yaitu struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional ini merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi bisnis. Struktur basis data ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel pada spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antara tabel bersifat implisit. Next. Kemudian, contoh basis data relasional. Basis data akan memecah informasi ke dalam beberapa tabel, karena jika informasi disimpan hanya pada satu tabel, maka akan terdapat banyak nilai field data yang terduplikasi sehingga menyebabkan data menjadi berulang. Kemudian, contoh dari basis data relasional ini yaitu basis data jadwal, yaitu tabel mata kuliah dalam akses. Ini merupakan daftar yang memuat nilai-nilai field data. Tabel ini sendiri harus didefinisikan terlebih dahulu di dalam akses sebelum nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam field data. Di dalam tabel mata kuliah dalam akses ini terdapat tabel kode, description, dan abbreviation. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ialah membuat basis data. Yang dimana dalam membuat basis data atau database ini kita perlu menjalani 3 serangkaian proses. Untuk proses yang pertama yakni menentukan kebutuhan data. Untuk menentukan kebutuhan data di sini terdapat dua cara atau dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Nah, untuk pendekatan ini berfokus pada langkah-langkah operasional yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Misalnya, dalam perusahaan makanan, langkah-langkah dalam perusahaan makanan bisa mencakup mulai dari penerimaan pesanan, kemudian persiapan makanan, sehingga nanti pengiriman ke pelanggan. Kebutuhan data dalam hal ini adalah informasi tentang pesanan yang diterima, bahan yang dibutuhkan, dan juga jadwal pengiriman. Kemudian untuk cara atau pendekatan yang kedua dari menentukan kebutuhan data, yakni pendekatan permodelan perusahaan. Nah, dalam pendekatan permodelan perusahaan ini lebih berfokus pada struktur organisasi dan interaksi antara berbagai bagian dalam perusahaan. Misalnya dalam perusahaan teknologi, modelnya mungkin mencakup departemen penelitian dan pengembangan, departemen produksi, hingga departemen pemasaran. Kebutuhan data dalam hal ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen untuk menjalankan tugas mereka dan bagaimana informasi tersebut dapat disampaikan antar departemen. Kemudian untuk proses yang kedua dalam membuat basis data atau database, yakni menguraikan data, yang dimana dalam proses menguraikan data ini terdapat dua teknik dalam dalam penguraiannya. Untuk teknik yang pertama, yakni kita bisa membuat diagram relasi entitas, yang dimana diagram relasi entitas ini ibarat seperti kita membuat sebuah peta, yang dimana di dalam peta tersebut berisi informasi tentang bagaimana berbagai bagian dari sebuah perusahaan saling terhubung. Misalnya saja, dalam perusahaan mainan, yang mana bagian-bagian dari perusahaan tersebut akan meliputi mulai dari produksi, kemudian gudang, hingga penjualan. Dalam diagram relasi entitas, nanti akan tergambar hubungan bagian satu dengan bagian yang lainnya untuk menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi. Misalnya, produksi mungkin terhubung dengan gudang, dikarenakan mainan harus disimpan di sana sebelum dijual. Jadi intinya diagram relasi entitas ini membantu kita melihat bagaimana semua bagian dalam perusahaan bekerja sama. Kemudian untuk teknik yang kedua, yakni dengan cara membuat diagram kelas, yang di mana diagram kelas ini adalah membuat daftar tentang pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh berbagai orang dalam perusahaan. Contoh, kita memiliki sebuah perusahaan pakaian yang di mana dalam perusahaan tersebut terdapat berbagai macam posisi mulai dari desainer, penjahit, dan juga manajer produksi. Dalam diagram kelas, kita akan menuliskan apa yang bisa dilakukan oleh setiap posisi, seperti desainer yang mana mungkin tugasnya ialah merancang pakaian, kemudian penjahit yang mungkin tugasnya ialah menjahit pakaian, begitu pula dengan manajer produksi yang mengatur produksi pakaian. Kemudian untuk langkah yang ketiga dalam membuat basis data atau database, yakni memasukkan data ke dalam database. Jadi kita mengumpulkan seluruh informasi yang telah dikumpulkan ke dalam tabel yang sesuai dalam database. Nah, data tersebut juga harus disusun dengan benar dan dimasukkan dengan akurat
agar database tetap terorganisir dan relevan dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan basis data, di mana dalam penggunaan basis data ini terdapat formulir, laporan, dan juga query, di mana ketiganya ini merupakan metode-metode umum yang digunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Nah, di sini laporan dan formulir merupakan dua hal yang berbeda, di mana formulir secara tipikal menampilkan satu rekod dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Hal yang perlu diperhatikan dalam formulir ini antara lain ada navigasi, akurasi, konsistensi, dan juga subformulir. Pada navigasi, pengguna data dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Kemudian pada akurasi, formulir akan menjalankan definisi file data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Kemudian pada konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record satu ke dalam tabel yang lainnya. Selanjutnya ada penyaringan, di mana penyaringan ini merupakan di mana jika pengguna ingin menyaring record yang ingin dilihat, maka dapat menggunakan formulir ini. Kemudian yang terakhir ada subformulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan juga konsistensi yang dibutuhkan dari data. Entry-entry ke dalam subformulir ini secara otomatis akan dihubungkan dengan rekod formulir yang lainnya. Kemudian ada laporan. Laporan adalah data yang teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada query, di mana query ini merupakan suatu permintaan pada basis data untuk menampilkan record yang dipilih. Query pada umumnya memilih file data dalam jumlah yang terbatas, kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Next. Kemudian query menggunakan bahasa yang terstruktur, di mana bahasa query ini terstruktur merupakan suatu kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Selanjutnya ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan data ini telah menjadi hal umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Kemudian ada data mining, data merge, dan data warehousing mengacu pada kelompok yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti harga yang harus dibuka, diperiksa, dan juga dikuasai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terkait personil basis data, yaitu tim perseorangan yang tergabung dalam suatu sistem untuk melaksanakan basis data ini. Yang pertama ada administrator basis data, yaitu spesialis informasi yang mengawasi seluruh aktivitas basis data, yang memiliki tugas-tugas seperti perencanaan basis data, mencakup bekerja dengan manajer dan mendefinisikan kebutuhan data perusahaan, lalu implementasi basis data, pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis, lalu mengoperasikan basis data sendiri, dan keamanan basis data meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan mengutamakan manajemen basis data, memastikan basis data tetap aman dalam lingkungan perusahaan. Lalu selanjutnya ada programmer, sendiri orang yang menyiapkan dan melakukan coding dalam penyiapan basis data yang menunjukkan seleksi mereka dalam pengalaman memprogram suatu basis data. Basis data sendiri digunakan dalam bentuk komputerisasi, jadi pengkodingan dalam bug maupun sistem dilakukan oleh programmer ini. Lalu selanjutnya ada pengguna, yaitu mereka yang membuat laporan, formulir, dan menggunakan jawaban dari basis data untuk pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen basis data mengalami evolusi
mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Jadi semua terstruktur dan dilakukan oleh pengguna. Sistem manajemen basis data membuat asumsi mengenai apa yang diinginkan oleh perusahaan, lalu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan akhir oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, sistem manajemen basis data itu kan juga bisa disebut sebagai database management system atau DBMS. DBMS itu bisa mempermudah kita untuk membuat suatu basis data. Berikut ini merupakan gambaran dari keuntungan juga kerugian yang ditimbulkan dari sistem manajemen basis data atau DBMS. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait keuntungan DBMS. Terdapat mengurangi pengulangan data. Nah, kenapa kalau demikian? Yaitu penggunaan DBMS akan menghemat file. File data yang akan dipakai itu tergolong tidak mengulang-ulang. Dengan demikian, kita hanya perlu menggabungkan dua tabel dengan ID atau kode setiap barangnya masing-masing. Contohnya, misal, terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama, ada ID barang, kemudian ada barang, dan juga harga. Nah, di dalam barang, itu seperti ciki, yupi, coklat, itu kan memiliki harga yang berbeda-beda. Dan dengan menggunakan database, kita bisa menghemat file dengan cara seperti apa? Di nota itu akan ada ID nota dan juga ID barang. Untuk harga dan juga jumlah ataupun total, sudah akan otomatis terbaca dikarenakan kita menggunakan database. Yang untuk contoh yang tidak menggunakan database ini, kan ada tadi tuh nama barang, kemudian juga harga. Jika tidak menggunakan database, kita itu harus mengulang lagi, menginput lagi harganya berapa, kemudian baru menjumlahnya dan juga totalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengulangan data. Kemudian yang kedua, mencapai independensi data. Jika menggunakan database, maka pusat data itu akan terhubung dengan berbagai anak data lainnya. Sehingga apabila terdapat perubahan, maka hanya perlu menambah data pusatnya saja, tanpa perlu merubah anak datanya. Nah, contoh simpelnya yaitu, misalnya terdapat produk yang beratasnamakan Beng Beng. Nah, kemudian kita hendak mengganti nih menjadi coklat Beng Beng. Kita hanya perlu mengubah pada database-nya saja. Yang kemudian itu file-nya akan berubah secara otomatis. Yang ketiga, mengambil data dalam informasi dengan cepat. Query yang ada di DBMS itu memiliki keunikan sendiri sehingga dapat tersusun secara terstruktur. Oleh karena itu, pada saat menggunakan query, kita dapat menggunakan tabel dengan cepat. Oleh karenanya, terdapat informasi yang cepat kita ambil. Yang selanjutnya yaitu keamanan yang baik. Dalam DBMS terdapat keamanan yang berlapis. Keamanan yang berlapis itu dapat berupa sandi, kemudian direktori, dan juga enkripsi. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya pembobolan itu relatif kecil. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke kerugian DBMS. Yang pertama, membeli software yang mahal. Di pasaran, harga software itu terbilang cukup mahal. Oleh karenanya, perusahaan biasanya sedikit keberatan untuk membelinya. Kemudian yang kedua ada mendapatkan konfigurasi hardware yang besar. Mengapa demikian? Semakin banyak pengguna komputer yang mengakses data, maka turut meningkatkan jumlah komputer yang terakses dalam data. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Nah, kenapa kok demikian?
dalam bidang DBMS ini itu kan diperlukan orang yang sangat berpengalaman. Oleh karenanya, perusahaan itu harus benar-benar mencari seseorang database administrator yang bisa mengakses dan juga mengelola DBMS perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan juga kami mohon maaf. Dan jika terdapat pertanyaan, silakan untuk mendiskusikannya di dalam WA Group. Kami, kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.